Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pemrograman data analitik yang bertema mengidentifikasi konsep prog, tes, dan uji variabel menggunakan SAS. Nama kelompok adalah saya Rizky Bimo Hendrawan, ada Muhammad Erpan Uda Susanto, Ryan Muhammad Arsil, dan Briansyah Janati. Pengetahuan dasar tentang konsep prog, tes, dan uji single variabel menggunakan SAS. Secara umum, aturan dasar pernyataan prog pada tahap prosedur adalah prog diikuti nama prosedur dan menentukan gugus dan SAS yang akan digunakan. Apabila tidak ada penentuan data yang digunakan, maka SAS akan menggunakan gugus data SAS terakhir yang dibuat sebelum menjalankan prosedur tersebut. Prosedur print berguna untuk mencetak nilai dari suatu gugus data SAS ke jendela output. Prog-min. Prosedur ini berguna untuk menyajikan statistika deskriptif dari P-ubah numerik. P-ubah yang dideskripsikan dideklarasikan setelah pernyataan var. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan macam-macam prog dan penjelasannya. Prog-frek. Prosedur ini berguna untuk menyajikan frekuensi P-ubah kategorik, baik frekuensi masing-masing P-ubah melalui pernyataan tabel P-ubah, ataupun frekuensi dalam bentuk tabulasi silang melalui pernyataan tables bintang P-ubah. Prog univariate. Prosedur ini berguna untuk menyajikan deskripsi P-ubah numerik dengan sajian yang jauh lebih komprehensif apabila dibandingkan dengan deskripsi pada prosedur MENS. Prog-plot. Prog-plot berguna untuk sajian plot pencar scatter plot antara P-ubah Y vertikal dan X horizontal. 1. Plot vertikal bintang horizontal sajian dengan plot berupa titik. 2. Plot vertikal bintang horizontal plus karakter sajian dengan plot berupa karakter yang ditetapkan di program. 3. Plot vertikal bintang horizontal plus P-ubah sajian plot Y dan X dengan sajian dibedakan berdasarkan P-ubah. Prog chart. Prosedur ini untuk pembuatan diagram batang baik sajian batang secara vertikal FBAR ataupun horizontal ABAR. Tipe nilai yang disajikan dapat berupa frekuensi, frek, presentase, present, kumulatif frekuensi, CREF, ataupun kumulatif presentase, C%. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya prog sort, yaitu prosedur ini berguna untuk mengurutkan gugus data SAS berdasarkan P-ubah yang dideklarasikan di pernyataan baik gugus data SAS dan dideklarasikan setelah data dan out masing-masing merupakan gugus dari data input atau yang akan diurutkan dan output hasil setelah diurutkan. Prog format, yaitu prosedur ini berguna untuk memberi label bagi suatu P-ubah pada gugus data SAS. Next. Selanjutnya ada prog t-test, merupakan menyediakan sarana untuk penguji dengan uji T baik untuk satu populasi, dua populasi, contoh saling bebas, dan dua populasi contoh berpasangan. Yang pertama, melakukan uji T untuk satu sampel, dua sampel, dan pengamatan berpasangan. Yang kedua, uji T satu sampel, membandingkan rata-rata sampel dengan angka tertentu. Prog t-test. Uji T dua sampel, membandingkan rata-rata sampel pertama dikurangi
rata-rata sampel kedua dengan angka tertentu. Uji T pengamatan berpasangan membandingkan rata-rata perbedaan pengamatan dengan angka yang diberikan. Di sini ada uji single variabel menggunakan SAS. Prosedur uji t-test melakukan uji t-test untuk satu sampel, dua sampel dan observasi berpasangan. Uji t-sampel tunggal membandingkan rata-rata sampel dengan angka tertentu. Uji t-test sampel dependent membandingkan perbedaan rata-rata dua variabel dengan angka tertentu. Biasanya 0 dengan mempertimbangkan fakta bahwa skor tidak independen. Uji t-test sampel independen membandingkan perbedaan rata-rata dari kedua kelompok dengan nilai tertentu, biasanya 0. Dengan kata lain, ini menguji apakah perbedaan rata-ratanya adalah 0. Dalam contoh, kita akan menggunakan komponen data tersebut. Nah, selanjutnya akan dibacakan teman saya, Briansyah. Ya, di sini ada uji tes sampel single variabel. Untuk contoh ini, kami akan membandingkan rata-rata variabel tulis dengan nilai yang telah dipilih sebelumnya, yaitu 50. Dalam praktiknya, nilai yang dibandingkan dengan rata-rata harus didasarkan pada pertimbangan teori dan penelitian. Proc t-test data sama dengan tanda kutip D tanda titik 2 miring HSB 2. HO sama dengan 50.2. VAR menulis. Lalu ada lari titik 2 prosedur t-test. Statistik CL bawah CL atas CL bawah CL bawah CL atas variabel N. Min STD def STD def STD def STD R tulis 251.453 52.75 54.097. Lalu ada 8.6310, lalu ada 9.4706, 10.511, 0.6702. T-test variabel nilai DF, T, PR, lalu T. Next. Tulis 199 4.14. Terus 001. Statistik. Ringkasan statistik CL bawah CL atas CL bawah CL bawah CL atas variabel NB min STD DV STD div F STD div STD ERRG. Tulis 251.453 52.75 54.097 8.6318 9.4786 10.511 dan 0.6702. A. Variabel. Ini adalah daftar variabel. Setiap variabel yang terdaftar pada pertanyaan var akan memiliki barisannya sendiri di bagian output ini. Next. N. Ini adalah jumlah pengamatan yang valid, yaitu tidak hilang, yang digunakan dalam menghitung uji T. Lalu C. Rata-rata CL bawah dan rata-rata CL atas. Ini adalah batas bawah dan atas interval kepercayaan untuk rata-rata. Interval kepercayaan untuk mean menentukan rentang nilai di mana parameter populasi yang tidak diketahui. Dalam hal ini, mean mungkin terletak, di mana S adalah deviasi sampel dari pengamatan dan N adalah jumlah pengamatan yang valid. Nilai T dalam rumus dapat dihitung atau ditemukan di buku statistik apapun dengan derajat kebebasan N-1 dan nilai P adalah 1 min alfa garis miring 2, di mana alfa adalah tingkat kepercayaan dan secara default adalah 0.95. Jika kita mengambil 200 sampel acak,
maka sekitar 190 atau 200,95 kali interval kepercayaan akan menangkap rata-rata parameter populasi. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Rayhan. Min ini adalah main variable. Lower CL STD def dan upper CL STD def itu adalah batas bawah dan atas interval kepercayaan untuk deviasi standar. Interval kepercayaan untuk deviasi standar menentukan rentang nilai di mana parameter yang tidak diketahui dalam hal ini, deviasi standar mungkin terletak. STD def ini adalah standar deviasi variabel. STDR ini adalah standar deviasi yang diperkirakan dari rata-rata sampel. Jika kita menggambar sampel berulang dengan ukuran 200, kita akan mengharapkan standar deviasi dari sampel berarti mendekati kesalahan standar. Standar deviasi dari distribusi mean sampel diperkirakan sebagai standar deviasi sampel dibagi dengan akar kuadrat dari ukuran sampel. Ini memberikan ukuran variabilitas rata-rata sampel. Teorema batas pusat memberitahu kita bahwa rata-rata sampel terdistribusi secara normal ketika ukuran sampel 30 atau lebih besar. Next. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.